Oke, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan coba sedikit menjawab beberapa komentar yang ada di video YouTube tentang iPhone 13 di tahun 2024. Yang terus terang untuk viewsnya ini rame untuk kelas channel ini. Dan saya terima kasih banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk komentar di kolom komentar yang ada di video tersebut. Karena terus terang bisa membantu untuk nge-boost video saya. Dan di video kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab melalui video saya ini. Dan saya akan sortir beberapa pertanyaan yang mempunyai daya tarik. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertama, Bang, isu untuk iPhone 13 kena green screen gimana, Bang? Apa cuma satu patch aja? Oke, kalau masalah green screen ini selalu jadi momok buat kalian calon pengguna ataupun pengguna iPhone 13 ke atas. Tapi untuk iPhone 13 reguler yang keluaran baru atau yang nggak pakai layar dari BOE ini udah aman. Memang sih pasti akan ada masalah dari ribuan produk yang diproduksi oleh Apple. Nggak semua produk itu diproduksi dengan normal. Dan hal ini nggak cuma berlaku untuk produk dari Apple saja, dari brand lain ini juga seperti itu. Dan untuk iPhone 13 series yang paling rawan adalah iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max yang udah pakai layar ProMotion Display. Kalau untuk iPhone 13 reguler dan iPhone 13 yang mini, insya Allah ini masih aman. Next ke pertanyaan yang kedua, bantu jawab dong, bagusan iPhone 13 RAM 256 atau iPhone 14 yang 128? Soalnya harganya ini tipis banget, mohon bantuannya ya guys. Oke, kalau untuk di antara dari kedua pilihan iPhone 13 dan iPhone 14, kedua speknya ini untuk iPhone-nya mirip-mirip banget. Chipsetnya mempunyai spesifikasi yang persis Apple A15 Bionic 5 nanometer hexacore. Yang membedakan adalah di bagian GPU-nya. Kalau untuk iPhone 14 ini sudah pakai 5 core GPU dan iPhone 13 masih 4 core GPU. Dan kalau untuk real penggunaan harian, saya rasa hampir mirip untuk kedua handphone ini. Hampir nggak ada bedanya. Yang membedakan pastinya untuk update OS ke depannya. Tapi untuk update OS untuk kedua handphone ini sama-sama masih jauh banget. Jadi kalau harus milih antara iPhone 14 ataupun iPhone 13, saya lebih pilih untuk iPhone 13 yang 256GB. Karena terus terang untuk bagian performanya ini sama persis dengan iPhone 14, tapi dengan storage iPhone 13 yang kalian akan dapatkan di 256 2 kali lebih besar daripada iPhone 14 yang akan kalian beli dengan harga yang sama. Jadi lebih rekomen beli iPhone 13 yang 256GB. Oke, next ke pertanyaan yang berikutnya. Kalau sekarang pakai iPhone 12 Pro, apakah harus upgrade ke iPhone 13 yang basic, Bang? Oke, ini menarik. Kalau kalian pengguna iPhone 12 Pro, menurut saya nggak perlu upgrade ke iPhone 13 yang reguler. Karena sebenarnya upgrade iPhone itu paling ideal adalah 2 tahun atau 2 generasi. Karena kalau untuk cuma upgrade loncat 1 generasi atau 1 tahun ini terasa hampir nggak ada perbedaannya. Mendingan kalau mau upgrade dari iPhone 12 Pro langsung upgrade ke iPhone 14 Pro. Kenapa nggak iPhone 14 yang reguler? Karena iPhone 14 reguler ini hampir sama dengan iPhone 13 yang reguler. Jadi nanggung, mendingan langsung ke yang 14 Pro. Atau mau ke 15 Pro sekalian? Boleh juga, itu masih keren banget. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Recommended iPhone 13 reguler atau 13 mini? Oke, kalau untuk kedua handphone ini jelas mendingan iPhone 13 yang biasa ya. Karena akan dapat performa baterai yang lebih awet. Otomatis layarnya juga akan dapat yang lebih besar. Untuk penggunaan gaming jauh lebih enak iPhone 13 biasa daripada yang mini. iPhone 13 mini adalah iPhone yang diperuntukkan pengguna yang butuh secondary phone. Karena kalau untuk penggunaan yang primer, iPhone 13 mini menurut saya kurang banget di bagian baterai terutamanya ya. Tapi Bang, kalau dibandingkan dengan iPhone 12 mini, ya jauh lah. Mendingan iPhone 13 mini daripada 12 mini karena memberikan upgrade yang lebih oke di bagian baterainya daripada 12 mini. Oke, next lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Mau upgrade ke iPhone 13 dari iPhone 11 itu worth it nggak, Bang? Yap, ini worth it banget. Karena dari keterangan yang saya di atas tadi, upgrade yang paling ideal adalah 2 generasi iPhone. Kalau kalian dari pengguna iPhone yang non-Pro,
bisa upgrade langsung ke yang non-pro. Tapi kalau kalian dari pengguna yang pro, mendingan upgrade ke yang pro, jangan ke yang non-pro, karena terus terang kalian akan merasakan perbedaan yang lumayan signifikan dari pro ke yang reguler. Oke, next ke pertanyaan yang berikutnya. Berarti iPhone 13 Pro dijual bang, kan katanya downgrade dari iPhone 13 Pro ke 13 yang reguler. Ya nggak seperti itu konsepnya bang. Kalau punya saya mantan pengguna iPhone 13 Pro, iya saya jual karena ada alasannya. Kebutuhan saya cukup dengan iPhone tanpa kamera tele. Tapi kalau kalian sekiranya iPhone 13 biasa kurang, tetap saja pakai iPhone 13 Pro. Karena fitur-fitur di iPhone 13 Pro banyak yang nggak ada di iPhone 13 yang base model atau yang biasa. Istilahnya ini fitur eksklusif yang pro lah daripada yang reguler. Oke, dan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari rata-rata orang Indonesia pakai iPhone 13, berapa persen yang kena green screen layarnya? Oke, ini pertanyaan yang mirip banget dengan pertanyaan yang nomor 1. Kalau untuk rata-rata saya belum bisa pastikan karena saya juga nggak lakukan survei. Tapi kalau melihat dari kurang banyaknya komplain pengguna di iPhone 13 yang biasa, ini kemungkinan perkiraan ada di bawah 5% saja. Oke, next ke pertanyaan yang berikutnya. Kenapa harganya nggak turun ya? Stabil banget di 10 jutaan. Yap, kalau memang masalah harga, iPhone ini juaranya. Produknya selalu stabil untuk di bagian harganya. Malah kadang bisa naik. Itu karena yang dikasih Apple untuk konsumen memang worth it banget. Dan Apple juga jarang banget keluarkan produk, jadi harganya sendiri cenderung lebih stabil. Gak kayak handphone Android yang harganya itu akan terus drop dan drop karena banyaknya persaingan dari brand-brand yang lainnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Bang, mending iPhone 12 Pro atau iPhone 13? Kalau untuk saya, dari iPhone 12 Pro dan iPhone 13 yang biasa, saya saranin mending ambil iPhone 13. Tapi dengan syarat kalau kalian itu nggak butuh kamera tele ya. Dari bagian performa, kamera, baterai, dan update iOS ke depannya, iPhone 13 jauh lebih baik daripada iPhone 12 Pro. Terutama di bagian baterainya. Baterai iPhone 12 Pro ini terasa boros banget kalau dibandingkan langsung dengan iPhone 13 yang biasa. Karena saya juga sudah merasakan iPhone 12 Pro dan 13 yang biasa. Oke, next ke pertanyaan yang berikutnya. Emang iPhone 13 ada yang 64 GB kan, start di 128 GB. Oke, ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyakan, dan ini adalah yang salah paham di video saya sebelumnya tentang iPhone 13 yang dipakai untuk tahun 2024. Memang iPhone 13 di start untuk startnya di 128 GB. Gak ada yang 64 GB di sana. Saya ceritain kalau iPhone yang worth it itu di atas 64 GB untuk tahun 2024, yaitu 128 GB. Pernyataan saya ini berlaku untuk semua iPhone, mencangkup semua iPhone, bukan hanya untuk iPhone 13 saja. Untuk iPhone yang lama juga seperti iPhone 11, iPhone 12, yang worth it adalah 128 GB. Jangan ambil yang 64 GB karena untuk aplikasi-aplikasi kedepannya ini akan mendapatkan upgrade dan tentunya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Kalau untuk 64 GB terus terang akan kurang, mungkin 1-2 tahun ke depan itu akan kurang banget. Oke, itu tadi 10 pertanyaan tentang iPhone 13 yang ada di kolom komentar di video saya. Terima kasih banyak, semoga video ini bisa membantu dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Ciao.